Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan 9 peristiwa pembelajaran yang mungkin akan sangat membantu, terlebih khusus bagi teman-teman para dosen ataupun teman-teman dosen yang belum memiliki pengalaman sebagai dosen atau yang baru menjadi dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pada dasarnya peristiwa ini dirancang oleh dosen untuk membantu proses belajar dalam diri mahasiswa. Bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata kuliah. Dalam hal ini dosen perlu mengembangkan sendiri berdasarkan setiap tujuan perkuliahan untuk dapat membantu proses belajar mahasiswa. Nah, perlu juga saya sampaikan di awal video ini bahwa di samping itu, ke-9 peristiwa pembelajaran tersebut tidak harus muncul dalam urutan seperti yang telah saya jelaskan tersebut di atas. Namun, perlu untuk diketahui pula bahwa tidak semua peristiwa tersebut harus digunakan dalam satu kegiatan perkuliahan. Yang pertama adalah menimbulkan minat dan memusatkan perhatian mahasiswa. Nah, penjelasan terkait dengan peristiwa pembelajaran yang pertama ini perlu kita ketahui bahwa mahasiswa tidak selalu siap dan terfokus perhatiannya pada awal perkuliahan. Dan oleh karena itu, dosen perlu menimbulkan minat dan perhatian mahasiswa melalui mengembangkan sesuatu yang baru, aneh ataupun kontradiksi, bahkan sesuatu yang kompleks. Nah, keterampilan ini merupakan bagian dari rasa, dalam hal ini seni, mengajar dosen dan memerlukan pemahaman tentang apa yang dapat menarik perhatian belajar daripada mahasiswa tersebut. Peristiwa pembelajaran yang kedua adalah menyiapkan tujuan perkuliahan. Nah, hal ini sangat penting, perlu dilakukan agar mahasiswa tidak menebak-nebak apa yang diharapkan dari dirinya oleh seorang dosen. Mereka perlu mengetahui unjuk kerja apa yang akan digunakan sebagai indikasi bahwa dirinya telah menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan. Nah, cara ini juga sesuai dengan prinsip keterbukaan. Peristiwa pembelajaran yang ketiga adalah mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari yang merupakan prasyarat. Nah, hal ini perlu saya jelaskan bahwa banyak pengetahuan baru yang merupakan kombinasi dari konsep. Dan oleh karena itu prinsip atau informasi yang sebelumnya telah dipelajari mahasiswa ini sangat penting untuk kemudian diingatkan kembali. Nah, mahasiswa perlu mengingat kembali hal-hal tersebut untuk dapat mempelajari materi yang baru. Yang keempat adalah menyampaikan materi perkuliahan. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, sebaiknya dosen selalu memberikan atau menggunakan contoh. Penekanan untuk menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting, baik secara verbal maupun menggunakan virtual tertentu. Dalam hal ini misalkan boleh digunakan warna, kemudian menggarisbawahi dan lain-lain sebagainya. Peristiwa pembelajaran yang kelima adalah memberikan bimbingan belajar.
Nah, teman-teman dosen sekalian, peristiwa yang kelima ini merupakan indikator yang sangat penting karena bimbingan itu diberikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing secara proses atau alur berpikir mahasiswa. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut diarahkan secara berjenjang atau secara bertahap untuk mengkonstruksikan pemahaman mahasiswa secara bertahap tersebut. Nah, bimbingan tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban kepada mahasiswa, ya, namun perlu diperhatikan agar bimbingan tidak diberikan berlebihan, ya, sebab bagi mahasiswa yang cerdas akan dirasa meremehkan mahasiswa tersebut, tetapi bagi mahasiswa lemah, kalau terlalu sedikit tidak akan membantu. Sehingga dalam hal memberikan bimbingan belajar, teman-teman harus lebih bijaksana agar tidak terjadi hal-hal yang seperti saya jelaskan tadi. Peristiwa pembelajaran yang keenam adalah memperoleh unjuk kerja mahasiswa. Nah, mahasiswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari, baik untuk meyakinkan dosen bahwa mahasiswa tersebut telah menguasai materi, tetapi juga untuk meyakinkan mahasiswa tersebut bahwa dirinya telah mampu untuk memperoleh atau mampu untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab daripada mahasiswa tersebut. Peristiwa pembelajaran yang ketujuh adalah memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. Nah, ini juga sangat penting sehingga menghindari kebiasaan mahasiswa untuk masalah selalu mengcopy paste tugas daripada teman-temannya. Umpan balik ini perlu diberikan untuk memberitahukan mahasiswa sejauh mana kebenaran atau unjuk kerja yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut. Peristiwa pembelajaran yang ke-8 adalah mengukur atau mengevaluasi hasil belajar daripada para mahasiswa. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui pemberian tes. Dalam hal ini dilakukan melalui evaluasi tengah semester atau biasanya disingkat UTS, dan evaluasi akhir semester atau biasanya disingkat UAS, atau juga dapat dilakukan melalui pemberian tugas-tugas kepada mahasiswa untuk mengukur atau mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Peristiwa pembelajaran yang ke-9 atau yang terakhir adalah memperkuat retensi dan transfer belajar. Nah, hal ini sangat penting juga karena unsur lupa itu sangat mempengaruhi retensi. Dan karena itu retensi dapat ditingkatkan dengan berkali-kali berlatih menggunakan prinsip yang dipelajari dalam konteks yang berbeda. Nah, kondisi atau situasi pada saat transfer belajar diharapkan terjadi harus berbeda. Memecahkan suatu masalah dalam suasana kelas akan sangat berbeda dengan dalam suasana real yang mengandung resiko. Nah, saya umpamakan sebagai contoh karena saya juga di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Somlaki, dan karena itu saya memberikan salah satu contoh yang paling real atau yang paling nyata dalam Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Somlaki adalah praktek mengajar yang dilakukan di kelas itu akan sangat berbeda dengan praktek mengajar yang dilakukan di sekolah.
Artinya adalah kesalahan yang dibuat itu ketika mahasiswa tersebut berada di sekolah itu akan mengakibatkan konsekuensi tertentu. Nah, hal ini sedikit berbeda ketika mahasiswa melakukan praktek di kampus sendiri. Peristiwa pembelajaran yang dapat saya bagikan di video kali ini semoga bermanfaat baik secara universal maupun kepada teman-teman dosen yang baru untuk bergabung dalam dunia pendidikan tinggi dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah terkait dengan Dharma pendidikan. Sampai jumpa di